Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Baihaqi Septiadi dengan NPM 21082600075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa menurut definisi yaitu ketidakmampuan untuk mencerna laktosa secara efektif, menyebabkan gejala gastrointestinal setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa. Ini bukan alergi makanan, tetapi gangguan pencernaan yang disebabkan oleh defisiensi enzim laktase. Faktor resiko biasanya produksi pada usia laktase biasanya menurun seiring bertambahnya usia. Maka untuk usia lebih rentan terjadi pada anak-anak. Seiring bertambah dewasa akan terjadi pengurangan atau pada produksi laktasenya. Lalu pada etnisitas, intoleransi laktosa lebih sering terjadi pada orang keturunan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta lebih jarang pada orang keturunan Eropa Utara. Riwayat keluarga, yaitu kondisi ini dapat bersifat genetik dengan keluarga yang memiliki riwayat intoleransi laktosa cenderung lebih beresiko. Penyakit usus, kondisi seperti penyakit Crohn, celiac, atau gastroenteritis dapat merusak dinding usus kecil dan mengurangi produksi laktase. Lalu ada operasi pada usus, yaitu operasi yang melibatkan usus kecil dapat menyebabkan defisiensi laktase. Adapun dari gejalanya yaitu diare karena laktosa yang tidak tercerna menarik air ke dalam usus, lalu kembung, perut terasa penuh dan menggelembung, lalu ada nyeri atau kram perut sering terjadi di bagian perut bawah, lalu ada perut kembung atau flatulensi, gas yang dihasilkan oleh fermentasi laktosa yang tidak tercerna oleh bakteri usus, lalu juga ada mual, kadang disertai dengan muntah. Dari patofisiologi yang bisa kita pelajari dari intoleransi laktosa ini adalah laktosa harus dipecah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase untuk diserap di usus kecil. Pada individu dengan intoleransi laktosa, defisiensi enzim laktase menyebabkan laktosa tetap berada di usus dan tidak tercerna. Laktosa yang tidak tercerna kemudian difermentasi oleh bakteri usus besar menghasilkan gas yaitu hidrogen, metana, dan karbon dioksida, serta asam lemak rantai pendek yang menyebabkan gejala gastrointestinal seperti kembung, nyeri, dan diare. Cara menegakkan diagnosisnya melalui anamnesis, kita bisa meninjau gejala dan hubungan dengan konsumsi produk susu. Lalu tes toleransi laktosa mengukur kadar glukosa darah setelah mengkonsumsi laktosa untuk melihat apakah terjadi peningkatan glukosa yang menunjukkan pencernaan laktosa. Lalu tes hidrogen nafas mengukur kadar hidrogen dalam nafas setelah mengkonsumsi laktosa. Kadar hidrogen yang tinggi menunjukkan fermentasi laktosa yang tidak tercerna di usus besar. Tes pH feses, feses yang bersifat asam dapat mengindikasikan adanya fermentasi laktosa yang tidak tercerna. Lalu juga ada diet eliminasi, yaitu menghilangkan laktosa dari diet dan kemudian mengamati apakah gejala berkurang. Maupun tata laksananya untuk intoleransi laktosa ini yaitu diet rendah laktosa, mengurangi atau menghindari produk susu dan makanan yang mengandung laktosa, penggunaan produk bebas laktosa, yaitu produk susu yang telah diolah untuk menghasilkan laktosa atau ditambahkan enzim laktase, lalu suplemen enzim laktase yaitu suplemen yang dapat diminum sebelum mengonsumsi makanan yang mengandung laktosa atau membantu mencerna laktosa, yaitu makanan alternatif yaitu mengkonsumsi sumber kalsium dan vitamin D lain seperti hijau, kacang-kacangan, dan susu nabati yang difortifikasi. Lalu ada pendidikan kepada pasien, kita edukasi pasiennya untuk memberikan informasi mengenai pengenalan makanan dan produksi mungkin mengandung laktosa tersembunyi. Referensi yang saya gunakan ada Strauss, Denye, dan juga Lomat. Kurangnya lebih mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.